Selamat datang di channel Wedang Jahe. Sebelum lanjut ke video jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Tekan juga tombol notifikasi di HP Anda, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami. Kali ini saya akan membahas keajaiban bersedekah kepada anak yatim. Bersedekah kepada anak yatim adalah salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam Islam. Berikut ini keajaiban bersedekah kepada anak yatim. 1. Didoakan malaikat. Pertama-tama yang harus diingat, orang yang senantiasa bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan orang yang senang bersedekah untuk mendapatkan ganti dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa malaikat adalah salah satu doa yang mustajab. Hal ini telah dijelaskan dalam salah satu hadits dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Menurut salah satu ulama, sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib kepada keluarga, atau yang dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi. Maka menafkahi anak yatim yang masih merupakan karib kerabat juga termasuk dalam hal ini. 2. Hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menafkahkan hartanya dalam ketaatan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti juga termasuk orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk anak-anak yatim. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, ayat 39. 3. Ditempatkan di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menanggung anak yatim, dalam hal ini berarti ia juga menyedekahkannya, maka akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah di surga nanti. Anak yatim yang dimaksud adalah seseorang yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Menanggung anak yatim berarti mengurusi segala keperluan hidupnya, mengasuhnya, mendidiknya, menyantuninya, baik dari harta sendiri maupun harta anak yatim tersebut, jika dia mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Hadits ini meliputi orang-orang yang menyantuni anak yatim yang memiliki hubungan keluarga, maupun yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Hal itu dijelaskan dalam hadits di bawah ini. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659. 4. Tidak termasuk golongan yang ingkar atas hari pembalasan. Orang-orang yang bersedekah kepada anak yatim tidak termasuk orang yang mendustakan atau mengingkari adanya hari pembalasan. Dalam surat Al-Maun disebutkan bahwa salah satu orang yang mendustakan hari pembalasan adalah mereka yang menghardik anak yatim. Tahukah kamu, orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Maun ayat 1-7. 5. Dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi
berarti hal ini juga bisa termasuk bersedekah untuk anak-anak yatim, akan menjadi salah satu manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid-masjid, 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua bertemu dan berpisah karenanya. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Seorang lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang lelaki yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu mengalirlah air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meredakan murka Allah. Orang yang bersedekah diam-diam, dalam hal ini juga bisa bersedekah kepada anak yatim, dapat meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Rabb atau Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, lihat Sahih At-Targhib nomor 1, halaman 532. 7. Termasuk orang yang bertakwa, orang yang menafkahkan hartanya dalam waktu lapang maupun sempit, maka hal ini bisa juga menafkahkan hartanya untuk anak yatim, termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran, ayat 133-134. Selain itu, masih banyak lagi keajaiban bersedekah kepada anak yatim, yakni 1. Menyantuni anak yatim bisa menjadi salah satu jalan untuk mensucikan diri dan harta, sehingga tidak menjadi orang yang kikir dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menafkahinya. 2. Menumbuhkan rasa lemah lembut di hati. 3. Menambah rasa syukur atas karunia orang tua yang masih ada. 4. Menjauhi diri dari sifat kikir, pelit, sombong dan takabur. 5. Menjadi salah satu bentuk menyayangi sesama makhluk Allah. 6. Menjadi salah satu amal baik yang dapat memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Demikianlah tadi pembahasan tentang keajaiban bersedekah kepada anak yatim. Terima kasih telah menonton video kami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.